Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Puspita Nisa dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Whistleblowing System dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap pencegahan fraud survei pada pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Bandung. Judul tersebut didasari oleh fenomena yang ada, yaitu pada kasus korupsi Menteri Sosial Juliana Peter Batubara mengenai pengadaan barang bansos COVID-19 dengan nilai kurang lebih 5,9 triliun dengan total 272 kontrak. Menteri Sosial melakukan penunjukan langsung para rekanan sehingga mendapatkan fee yang cukup besar. Hal ini telah melanggar UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JOB Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Selanjutnya ada kasus PT Asuransi Jiwasraya melaporkan laba yang semua dalam laporan keuangan tahunan dan merupakan tindak pidana korupsi. Potensi kerugian negara mencapai 16,8 triliun yang berasal dari penyidikan atas berkas selama 10 tahun. Selanjutnya, survei fraud Indonesia juga menunjukkan bahwa karyawan menjadi pelaku fraud sebanyak 31,8%. Selanjutnya dilakukan oleh atasan direksi atau pemilik sebesar 29,4% dan manajer sebesar 23,7% dan lain-lain sebesar 15,1%. Pada kerangka pemikiran ini didasari oleh menurut para ahli dan penelitian terdahulu, maka hipotesis pertama yaitu whistleblowing system berpengaruh terhadap pencegahan fraud, dan yang kedua kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Metode penelitian, objek penelitian itu whistleblowing system, kompetensi sumber daya manusia, dan pencegahan fraud. Metode penelitian yaitu metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Sumbernya itu data primer dan teknik pengumpulannya itu kuesioner atau angket. Selanjutnya ada operasionalisasi variabel. Pada variabel whistleblowing system menggunakan teori dari Komite Nasional Kebijakan Governance. Dan dimensi pengukurannya itu ada aspek struktural, aspek operasional, aspek perawatan. Selanjutnya pada variabel kompetensi sumber daya manusia itu menggunakan teori dari Spencer dan Spencer dalam dimensi pengukurannya ada motif, sifat, konsep diri, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya ada variabel pencegahan fraud menggunakan teori dari ICPA dalam Arat et al. Dimensinya itu budaya jujur dan etika yang tinggi. Yang kedua, tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi risiko kecurangan. Yang ketiga, pengawasan oleh komite audit. Metode penelitian, populasinya itu pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Bandung. Sampelnya itu dengan cara incidental sampling. Pengujian instrumen penelitian adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis data itu skala Likert. Selanjutnya melakukan metode successive interval. Selanjutnya ada uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya melakukan uji analisis regresi berganda. Dan selanjutnya melakukan pengujian hipotesis dengan cara uji simultan, uji parsial, dan pengujian koefisien determinasi. Hasil penelitian dan pembahasan. Jumlah responden pada penelitian ini sebanyak 55 pegawai dan terdapat tabel rekapitulasi tanggapan responden sebagai berikut. Selanjutnya, analisis linear regresi berganda menghasilkan persamaan sebagai berikut. PF sama dengan 1,668 ditambah 0,740 WS ditambah 0,177 KSDM. Artinya, whistleblowing system dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Yang kedua, koefisien regresi whistleblowing system sebesar 0,740, artinya jika whistleblowing system semakin efektif, maka pencegahan fraud juga semakin baik. Yang ketiga, koefisien regresi kompetensi sumber daya manusia sebesar 0,177, artinya jika kompetensi sumber daya manusia meningkat, maka pencegahan fraud semakin baik. Uji simultan atau uji F membuktikan bahwa whistleblowing system dan kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan karena nilai signifikan sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 yang artinya hipotesisnya diterima, maka dapat dilakukan pengujian selanjutnya. Uji parsial atau uji T. Whistleblowing system berpengaruh signifikan dan positif terhadap pencegahan fraud. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat dari R square 53,9
pencegahan fraud di Dinas Sosial Kabupaten Bandung dipengaruhi oleh variabel stabilitas sistem dan kompetensi sumber daya manusia, sedangkan sebanyak 46,1% sisanya yang dipengaruhi oleh faktor lain atau variabel independen lain seperti moralitas individu. Kesimpulan, whistleblowing system berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud. Artinya, semakin efektif whistleblowing system, maka semakin baik dalam pencegahan fraud, sehingga kecenderungan untuk melakukan fraud rendah. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud. Artinya, semakin baik atau tinggi tingkat kompetensi sumber daya manusia, maka semakin tinggi tingkat pencegahan fraud. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.